Salam, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-6. Kita hari ini akan membahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Ibrani. Juga nanti penggunaan kata benda perpendekan. Struktur kalimat dalam bahasa Ibrani berbeda dengan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, terdapat perbedaan. Apa perbedaannya? Mari kita lihat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya mengambil sebuah contoh kalimat sederhana. Ya, kalimat lengkap tapi sederhana. Lengkap karena sudah ada subjek, predikat, dan objeknya. Contoh, Budi memukul Ani. Budi itu adalah pelaku ya, subjek ya, atau predikat. Subjek ya, subjek. Kemudian memukul itu kata kerjanya. Ani objeknya. Dengan keras objek tak langsung. Ya, ini termasuk kalimat sederhana tapi lengkap ini ya. Karena ada subjek, predikat, objek, bahkan ada objek tak langsungnya ya, keterangannya di situ. Oke, kalau dalam bahasa Ibrani, nah saya menggunakan kalimat ini dengan logika bahasa Indonesia, saya buat bahasa Indonesianya dulu ya. Kalau disusun dalam bahasa Ibrani, strukturnya seperti ini. Memukul, Budi, Ani, dengan keras misalkan. Nah, ini bisa dibolak-balik sebetulnya ya, Budi Ani dengan keras itu bisa dibolak-balik. Tetapi kata kerjanya dalam kalimat biasa pada normalnya itu di awal kata. Ingat bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan ya. Kalau kita bahasa Indonesia format Latin dari kiri ke kanan. Nah, ini dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan ke kiri ini yang nomor di depan sini kalau bahasa Indonesia di sini ya. Dari depan ke belakang ya. Nah, normalnya kata kerja itu di depan. Memukulnya, kata kerja. Ini kata kerjanya di depan. Nah, kalau ini bisa dibolak-balik, lalu Pak Bro, bagaimana cara membedakannya? Mana subjek, mana objek? Nah, ada caranya ya. Ini subjek, subjek, ini objek tak langsung. Caranya membedakan bagaimana? Yaitu ya ada kata at di sini. Ini tanda objek langsung. Ya, ini partikel ini, at ini bukan di ani di sini. Ya, bisa pakai makef, bisa tidak nanti ya. Ini pakai segol atau sewa. Kalau yang tidak pakai makef, ini pakai sewa. Kalau ini pakai makef ya, dia pakai segol begini ya. At begitu, ini adalah tanda saja. Nanti tidak diterjemahkan, tetapi bahwa tanda itu objek. Sehingga sebetulnya bisa dibolak-balik tergantung penekanan. Kalau ini di depan juga bisa sebetulnya ya, itu khusus kalau hati-hati kalau ada struktur kalimat bahasa Ibrani tidak dimulai dengan kata kerja, biasanya khusus dia ya, dia menekankan sesuatu. Ya, mungkin kalau aninya di depan, at ani memukul Budi dengan keras, terjemahan bahasa Indonesianya ya tetap ya Budi memukul Ani dengan keras gitu, tetapi yang ditekankan adalah objeknya gitu. Atau budinya, atau ini dibolak-balik juga bisa. Yang penting ada tandanya di sini, at sebagai objek. Bahkan objek tak langsung ini ya, biasanya objek tak langsung diawali dengan preposisi biasanya. Dengan keras, Budi memukul Ani. Berarti kalimat itu menekankan ini, tindakannya memukulnya itu ya, keterangannya objek tak langsungnya ini dengan keras. Bisa juga dibolak-balik. Yang jelas, untuk membedakan subjek dan objek ada at di sini. Itu kalau logika struktur dalam bahasa Ibrani. Saya masih menggunakan bahasa Indonesia memudahkan kita. Gitu ya. Oke. Ada tanda objek tak langsung, ini pakai sere tadi ya, atau menggunakan segol, segol seperti ini, tetapi ini pakai makef. Ya. Oke. Contoh ya, lakah haben. Lakah itu mengambil kata kerja. Oke. Kemudian ben itu anak. Lalu ini ada artikel di sini. Oke. Berarti anak itu ya. Ben itu anak. Anak itu. Oke. Anak itu telah mengambil. Itu. Anak itu telah mengambil. Berarti subjeknya yang mana? Ini subjek semua ini ya. Ini subjeknya dari kata kerja. Kata kerja di awal dilanjutkan dengan subjek atau pelakunya. Dia telah mengambil. Oh sorry.
anak itu telah mengambil ya. Ini kata kerjanya dia telah mengambil. Kemudian ini anak itu. Anak itu telah mengambil. Nah, sekarang kalau dibubui at di tengah-tengah, di sini dibubui at, berarti tidak lagi, sorry, berarti struktur ini, rangkaian ini tidak boleh lagi menjadi subjek. Karena ada at ya, berarti dia harus jadi objek. Kalau jadi objek terjemahkan apa? Dia pelakunya sudah mengambil dari bawaan kata kerja, karena setiap kata kerja bahasa Ibrani kan sudah mengandung unsur orang ya, mengandung unsur pelakunya ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini memang orang ketiga. Jadi dia telah mengambil anak itu. Anak itu menjadi objek sekarang, bukan menjadi subjek, karena ada at di sini. Nah, sedikit saja perbedaan, sedikit aja perubahan ditambah at disisipkan di at sini sudah menjadi artinya berbeda. Yang melakukan dan yang dikenai tindakan siapa berbeda. Nah, dia telah mengambil anak itu. Itu tanda objek langsung, menentukan struktur kalimat dalam bahasa Ibrani. Oke. Contoh ya. Ini contoh latihannya. Nah, mari kita baca ya. Sameu ha Adam we ha Isya et hol Elohim ha Gan. Oke, kalau diterjemahkan bagaimana ini? Kata kerjanya di mana? Ini ya, sameu. Same itu mereka telah mendengar, untuk orang ketiga, umum jamak ya. Oke, kemudian ha Adam artinya manusia itu, ada artikelnya. We ha Isa, dan perempuan itu. Oke, dan perempuan itu berarti ini nanti manusia itu dan perempuan itu jamak ya. Masuk enggak ke dalam kata kerja ini? Masuk, karena dia orang ketiga. Umum jamak. Umum itu bisa masuk feminim campur gitu bisa ya. Oke, kemudian ini ada suara hol, Elohim itu Allah. Ada apa ini? Tanda objek langsung. Berarti nanti rangkaian ini suara Allah sebagai objek dari kalimat ini. Kemudian ini bagan di taman itu ada preposisi, ada artikel, ada gan. Gan itu taman ya, kata benda. Kalau terjemahkan bagaimana? Manusia itu dan perempuan itu harus disebutkan satu-satu itunya. Kenapa? Karena ada artikel. Ya, ini ada artikel. Manusia itu dan perempuan itu, dannya dari mana? Dari ini ya, dannya. Manusia itu dan perempuan itu mendengar atau telah mendengar dari kata kerja. Ini kata kerja. Mendengar. Mendengar apa? Objeknya suara. Mendengar suara apa? Suara Allah. Mendengar apa? Suara Allah. Ini objek. Di taman itu. Ini objek tak langsung ya. Di taman itu. Nah, itu struktur kalimat dalam bahasa Ibrani. Selamat menyukai, mencintai bahasa yang digunakan Tuhan dalam menyatakan firman-Nya dalam Perjanjian Lama. Salam.